Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Patrina Bukoting, CGP Angkatan 9 kelas 13 dari Kota Gorontalo, SMP Negeri 10 Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Hari ini saya bersama dengan Ibu Kepala SMP Negeri 10 Gorontalo yang saya sebut nama beliau Ibu Jumerti Abdul Majid MPD. Mohon izin Bu, untuk hari ini saya ingin mewawancara Ibu terkait dengan pengambilan keputusan oleh pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Hal ini merupakan tugas CGP di bagian demonstrasi kontekstual. Baik Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan materi hari ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Baik Bu, yang pertama saya ingin bertanya ke Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi adanya kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, untuk membedakan kasus yang dilema etika, di mana kita harus memilih dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral itu benar. Sedangkan untuk rujukan moral ini, di mana kita akan membuat suatu keputusan antara benar dan salah. Jadi kalau untuk dilema etika, ada konversi kasus pada semua permasalahan yang ada. Jadi kita akan melihat sisi positifnya dengan sisi negatifnya untuk mengambil kebijakan yang ada di sekolah. Begitu juga dengan rujukan moral. Kalau dia lebih banyak negatif, di mana seseorang membuat pelanggaran yang ada di sekolah, tentu kita akan membuat suatu kebijakan yang harus kita putuskan adalah yang benar, memang benar-benar masih bisa kita pertahankan. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu. Jadi pada intinya konversi kasus ya Bu. Jadi mungkin ini juga mungkin sudah terjawab tadi tentang pertanyaan berikut, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik Bu, selanjutnya jadi dari apa yang telah Ibu jelaskan tadi tentang bagaimana pengambilan atau jalan pengambilan Ibu tentang suatu keputusan, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan, yang pertama kita lihat dulu kasusnya. Untuk melihat kasusnya itu kita lihat apakah ini kasus ini masih bisa diproses dalam masih dalam bentuk misalnya dalam guru mata pelajaran masih bisa memproses, oke silakan. Kalau misalnya tidak bisa lagi, mungkin kita ada wali kelas. Ada wali kelas, kemudian ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Ada mungkin kalau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan tidak bisa lagi menangani, mungkin ada guru BK. Guru BK yang tidak bisa menangani mungkin langsung kepala sekolah. Nah, dengan penetapan nilai khusus terakhir adalah kepala sekolah, tetapi kepala sekolah tidak langsung mengambil kebijakan bahwa permasalahan itu harus kita undang atau kita akan besarkan atau kita undang orang tua. Jadi kasusnya ini kita harus melibatkan orang tua. Jadi orang tua ini merupakan salah satu faktor yang akan kita undang untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi ada konversi kasus pada semua stakeholder yang ada di sekolah maupun orang tua. Karena untuk pengambilan keputusan yang ada di sekolah, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai teladan, apakah ini bisa berdampak positifnya di sekolah atau berdampak negatif. Kalau lebih banyak negatifnya, jelas kita akan melihat permasalahan itu, apakah ini siswa ini bisa dikeluarkan atau misalnya kita redam yang ada saja di sekolah. Yang jelas yang kami lihat itu adalah apakah kasus ini bisa memotivasi siswa-siswa lain atau stakeholder lain untuk insya Allah ini menjadi teladan atau menjadi pembelajaran bagi siswa-siswa yang lain. Jadi, Terima kasih Bu. Jadi memang langkah yang Ibu ambil selama ini itu sesuai prosedurnya ya Bu, mulai dari
konversi kasusnya dari awal sampai ke orang tua. Nah, ya Bu, baik Bu, terima kasih. Untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang efektif pada pengambilan keputusan itu adalah kerjasama dari semua pihak. Jadi kita tidak bisa mengambil kebijakan hanya berdasarkan emosional. Jadi kita harus melihat semua sisi, baik sisi negatifnya maupun sisi positifnya. Jadi kerjasama dari semua pihak itu adalah sangat penting bagi kita semua, sehingga permasalahan itu bisa kita selesaikan bersama-sama, dan insya Allah hasilnya juga akan kita tanggung bersama-sama. Baik Bu, selanjutnya apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Karena tadi Ibu sudah menyampaikan hal-hal yang efektif, apakah ada tantangannya Bu? Tantangannya itu memang ada dalam menangani suatu kasus atau permasalahan yang ada di sekolah. Yang jelas ada pro kontra dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah. Nah, untuk menangani pro kontra antara dari dalam maupun dari luar sekolah, kemudian kita diskusi, kemudian apa yang kita ambil dan lain sebagainya, dan kita harus menyampaikan apa sisi positifnya, apa sisi negatifnya, sehingga yang kontra ini mungkin tidak merasa diabaikan, kemudian yang pro juga tidak merasa bahwa dia yang menang. Jadi kita harus melihat dari semua sisi yang ada. Baik Bu, selanjutnya pertanyaan saya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, kalau untuk melihat permasalahan, sahabat tidak perlu kita pakai jadwal, langsung kita tindaki pada saat itu, kita selesaikan dengan baik, dan insya Allah ini berdampak baik juga bagi semua pihak. Karena kalau kita menunda mungkin akan menjadi bumerang bagi kita, dan akan permasalahannya akan melebar kemana-mana. Jadi apapun keputusan pada saat itu, kita harus sama-sama dengan bersama dengan semua stakeholder yang ada. Jadi langsung kita tangani, langsung kita putuskan. Berarti tidak perlu jadwal. Tidak perlu lagi jadwal. Terima kasih Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang membantu saya dalam pengambilan keputusan adalah kerjasama dari semua pihak. Jadi kerjasama itu merupakan suatu hal yang paling, karena pendapat sendiri itu belum tentu benar di mata orang lain. Tapi kalau misalnya kita bergabung, kemudian kita diskusi, kemudian apakah itu dengan orang tua atau dengan masyarakat, insya Allah ini bisa akan kita selesaikan dengan baik. Selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika, yang pertama adalah selama ini kerjasama dari semua pihak. Jadi baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah, baik masyarakat dan orang tua. Jadi kita harus bersama dalam pengambilan suatu keputusan atau menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Terima kasih Bu. Mungkin terakhir dari saya Bu, sebagai referensi saya, mungkin Ibu bisa memberikan contoh kasus yang telah Ibu alami dan Ibu ambil keputusannya selama ini. Salah satu saja yang pernah Ibu. Iya, salah satu yang pernah saya alami selama saya menjabat sebagai kepala sekolah itu adalah pada saat kenaikan kelas, di mana siswa ini tidak bisa naik kelas, tetapi ada masyarakat yang mendukung dia tetap dinaikkan, tetap naik ke kelas berikutnya.
Jadi ada masyarakat yang datang. Kalau tidak dinaikkan ini hanya jabatan saja ditaruhkannya. Jadi seperti itu. Jadi saya berpikir, jadi saya undang orang tuanya, kebetulan ini yang datang ini bukan orang tua, tapi keluarganya. Jadi saya undang orang tuanya. Jadi yang pertama itu adalah data dari semua guru yang ada. Jadi semua data itu harus ada. Kenapa dia tidak naik kelas? Sudah berapa kali dia misalnya dia tidak melaksanakan tugas, berapa kali tugasnya sudah dibuat dan lain sebagainya. Itu semua data. Dan ini kami perlihatkan kepada yang bersangkutan, kepada orang tua dengan masyarakat yang mendukung dia. Jadi karena memang ada data, jadi saya tidak takut apapun yang terjadi, yang penting ada data sama saya, sehingga hal ini tidak berlaku bagi siswa itu dipertahankan di sekolah, lebih baik dia pindah. Jadi seperti itu. Nah, untuk menangani kasus-kasus tersebut itu, saya merasa bahwa kepala sekolah itu perlu data bagi semua siswa yang ada, karena hal-hal ini sering terjadi karena ada hal-hal yang kurang mendukung di sekolah, masyarakat yang kurang mendukung kebijakan kita di sekolah, sehingga mengakibatkan terjadi miskomunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah. Jadi kita harus ada data. Jadi karena untuk masyarakat yang ada sekarang lebih dominan mereka melaksanakan, membawa orang-orang tertentu yang memang berkuasa untuk melegalkan apa yang ketetapan yang ada di sekolah. Jadi itu. Terima kasih Bu. Jadi dari perbincangan kita tadi Bu, saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa selama ini pengambilan keputusan Ibu itu memperhatikan seperti apa kasus tersebut, dan jika kasus itu memang harus ditangani tidak perlu dijadwalkan. Kemudian yang diperlukan juga konversi kasus dan juga kerjasama dari semua tim. Kemudian yang utama adalah harus berbasis data. Ya, itu yang saya bisa ambil. Insya Allah Bu, terima kasih atas kesempatan Ibu dan waktunya Ibu. Semoga apa yang Ibu ungkapkan ini bisa menjadi referensi bagi kami. Mungkin kami ke depannya bisa banyak belajar dari pengalaman-pengalaman Ibu yang telah Ibu sampaikan, dan insya Allah bisa bermanfaat bagi kami Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Patrina Bukoting, CGP Angkatan 9 kelas 13 Kota Gorontalo, dari SMP Negeri 10 Kota Gorontalo. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kepala SMP Negeri 12 yang saya sebut nama beliau yang terhormat Ibu Sulastri Kartini MPD. Selamat sore Bu. Sore. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Mohon izin Bu ya, saya rekam dan insya Allah mungkin saya akan upload di YouTube saya. Boleh? Tidak apa-apa. Boleh. Terima kasih. Baik Bu, tujuan saya ke sini hari ini saya ingin mewawancarai ke Ibu tentang tugas CGP demonstrasi kontekstual terkait dengan pengambilan keputusan oleh pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan ajukan. Yang pertama mungkin apakah ada satu kasus yang pernah Ibu tangani terkait dengan dilema etika atau bujukan moral? Ada. Ya, mungkin bisa di share ke kami Bu. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan luar biasa atas kepercayaannya. Iya, sebagai kepala sekolah, alhamdulillah pada saat ini dalam setiap mengambil keputusan atau kebijakan tetap kita bermufakat dan terkait kasus tadi yang disampaikan oleh Ibu, dilema etika. Jadi kita ketahui dilema etika berarti masalah ini harus benar-benar kita ambil keputusan yang
sebaik-baiknya karena ada dua kasus yang posisinya sama, misalnya dalam keputusan untuk siswa yang punya masalah ya tidak hadir-hadir di sekolah sehingga pada akhirnya jelas kita harus membuat suatu keputusan tegas, tetapi kita juga harus melihat mengapa siswa tersebut ini tidak masuk, ya alasannya apa. Tetapi juga harus diingat kalau kita tidak mengambil keputusan yang tepat, maka nanti akan timbul kecemburuan sosial di mana yang lain akan iri karena ini akan memberikan dampak negatif kepada yang lainnya seperti itu. Tetapi sebagai kepala sekolah saya tentunya harus berlaku bijak ya. Walaupun ini ada latar belakang mengapa dia misalnya tidak sekolah karena faktor ekonomi, kemudian juga mungkin ada faktor yang lainnya, tetapi tetap kita harus memberikan satu keputusan supaya anak tersebut harus mentaati peraturan yang ada di sekolah. Sehingga itu saya sebagai kepala sekolah ada tim khusus bekerja sama dengan yang lain supaya pada saat mengambil keputusan kita benar-benar walaupun itu bisa memberikan efek jera, tetapi kita lebih ke disiplin sosialnya, ya disiplin positifnya seperti apa, jangan terkesan menghukum seperti itu. Oke, makasih Bu. Selanjutnya Bu, jadi dari jawaban Ibu tadi berarti memang ada ya dilema etika terjadi di sekolah Ibu. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Jadi kan ada yang disebut bujukan moral, ada juga yang disebut dengan dilema etika. Nah, bagaimana cara Ibu selama ini mengidentifikasi ini masuk dilema etika, yang ini masuk bujukan moral? Ya, jadi kita jelas harus memahami seperti apa yang kasus dilema etika ini. Seperti tadi saya telah menyebutkan contohnya. Jadi ada dua kasus yang posisinya posisinya sama benar kedua-duanya, sedangkan kalau bujukan moral ada yang benar, ada yang salah, tetapi sebagai pemimpin karena memang kalau dibilang yang salah ini biasanya salah tapi sepertinya ada satu keuntungan tersendiri, tetapi kalau misalnya itu memang benar-benar salah, sebagai pemimpin kita harus berada di satu ruang yang sesuai dengan aturan seperti itu. Kita tidak boleh terpengaruh. Nah, kalau tadi yang dilema etika itu memang membuat kita menjadi dilema sih. Kalau kata sekarang ini galau. Ya, galau. Iya, jadi untuk mengklasifikasi jelas kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya seperti apa, kita pahami dulu masalahnya seperti apa. Seperti tadi misalnya kita tetap harus mempertimbangkan hak anak, tetapi dia sudah berbuat salah, tetapi kita juga harus melihat mengapa dia melakukan kesalahan ini, sehingga ketika kita mau mengambil keputusan benar-benar tidak merugikan siapapun. Selanjutnya juga kalau bujukan moral misalnya ada satu saya seperti ini, biasanya kan di satu hari yang tidak ada pembelajaran seperti itu karena ada satu kegiatan dan kemudian ada guru-guru yang ingin pulang lebih awal. Ya, kalau dipikirkan sudah tidak, misalnya di saat itu sudah selesai semester, tinggal meeting class, sudah tidak ada pembelajaran dan misalnya ada yang guru ingin pulang lebih cepat, kan tidak mengajar. Tetapi kepala sekolah tidak boleh mentolerir sebab kita diatur oleh jam kerja, walaupun dibujuk oleh guru kita misalnya pesiar kemana Bu, kan masih ada waktunya, tapi kita tidak boleh berlaku seperti itu karena memang aturannya belum pulang, walaupun secara modus saya juga ingin pesiar atau mau kemana, tapi tetap harus sesuai dengan jam kerja seperti itu. Terima kasih Bu. Selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar seperti yang tadi yang dilema etika atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi yang dilema etika itu, Bu. Jadi bagaimana
Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini? Ya, jadi di sekolah itu kepala sekolah itu kan punya tim. Ya, jadi kami bekerja sama. Misalnya bila ada anak-anak yang bermasalah, ada guru BK, kemudian wali kelas juga yang mengetahui kondisi mereka seperti apa. Sehingga pada saat misalnya di rapat, ya misalnya anak ini tidak hadir-hadir, kemudian ada gurunya menyampaikan dan mereka punya bukti fisik, gurunya benar, anaknya mereka punya bukti fisik, anaknya juga ini tidak hadir-hadir, tapi mungkin karena ada masalah dalam keluarga sehingga mereka tidak bisa hadir dan pada saat itu mungkin gurunya hanya mengandalkan fisik tidak hadir tapi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Jadi itu membuat ketika kalau saya tidak membela gurunya nanti akan terkesan bahwa kepala sekolah lebih membela anak ini. Kemudian juga kalau saya hanya membela anak ini akan terkesan bahwa saya tidak mengakui bukti fisik yang ada sama guru. Sehingga itu sebagai kepala sekolah yang bijak kami mengumpul ada tim untuk khusus ada guru BK dan ada wali kelas yang lainnya supaya kita tetap mengetahui latar belakang anak ini seperti apa dan saya memfasilitasi, memediasi supaya dalam mengambil keputusan ini yang terbaik. Jadi pada intinya saya tetap mengutamakan mufakat. Nah, jadi dalam forum itu kami mendiskusikan secara bersama-sama ada guru BK, wakil kepala sekolah dan guru-guru lainnya supaya nanti kalau mengambil keputusan bisa memberikan setidaknya di sini menyangkut disiplin positif, tidak menghukum, tetapi itu bisa memberikan satu kesadaran pada anak ini bahwa apa yang dilakukannya ini belum tepat ya, tapi kita bisa memberikan kesempatan supaya mereka bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya Bu, jadi tadi banyak yang telah Ibu lakukan. Namun mungkin di sini saya ingin bertanya fokus ke langkah-langkah atau prosedur bagaimana yang telah Ibu lakukan, yang biasa Ibu lakukan selama ini. Iya, jadi saya itu akan bertanya kepada wali kelas atau guru BK dan kita akan mengidentifikasi masalahnya ini sepertinya apa sebenarnya, kemudian kita akan mencari faktor-faktor penyebab masalah ini bersama-sama. Jadi yang kedua seperti itu. Kemudian yang ketiga kami akan bersama-sama mencari solusi yang terbaik terkait masalah yang dihadapi. Kemudian yang berikutnya kita akan mengambil setelah bersama-sama mendiskusikan, kita akan mengambil keputusan yang terbaik. Setelah itu kita akan melihat bagaimana keputusan yang kita lakukan ini, kita monitoring lah seperti itu, kemudian kita evaluasi kembali apa sudah baik atau benar atau masih ada yang harus kita ditindaklanjuti seperti itu supaya dengan adanya langkah-langkah seperti ini kita tidak akan salah ya seperti itu. Karena biasanya kalau kita mau memutuskan kemudian hanya dibiarkan, kita tidak tahu efeknya seperti apa. Jadi harus ada refleksi di akhir. Yang berikut, hal apa saja yang menurut Ibu efektif pada saat pengambilan keputusan dilema etika? Ya, yang hal-hal yang sangat efektif adalah ketika kita mengetahui faktor penyebab masalah ini sebenarnya apa. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya kita mencari tidak boleh mengandalkan emosi. Karena biasanya kalau ada kasus yang berat kita akan langsung marah, tetapi kita harus tetap sabar atau mengendalikan emosi kita, dan kita harus mencari tahu sebenarnya faktor penyebab masalah atau akar masalahnya ini apa. Kalau kita sudah tahu akar masalahnya ini, berarti kita akan
berusaha bersama, mendiskusikan bersama, duduk bersama, bahkan kita bisa mencari solusi yang paling terbaik itu apa, karena akar masalah ini kita sudah ketahui bersama. Dan dengan adanya duduk bersama mencari solusi yang, jadi saya sebagai kepala sekolah tidak boleh harus mengambil keputusan secara sepihak, tetapi saya juga harus bersama yang lainnya bekerja sama melihat akar masalahnya seperti apa. Bahkan kita juga harus menanyakan kepada siswa itu sendiri. Misalnya kalau masalahnya itu pada siswa, kita harus mendengarkan apa yang menjadi masalah buat mereka. Seperti itu. Kemudian itu yang tadi kita kerjasama dan kita diskusikan bersama solusinya seperti apa yang terbaik. Seperti itu sih. Berarti di sini Ibu melaksanakan kerjasama Iya, dan sama-sama bekerja. iya, seperti itu kan kita di sini tim ya, kepala sekolah itu bekerja kan tidak sendiri. Nah, jadi tim, ada timnya. Oke, baik Bu. Selanjutnya, menurut Ibu, tantangan apa yang Ibu hadapi selama pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Apakah ada tantangan? Iya, tantangannya paling berat itu ketika kan kita menghadapi di sekolah itu ada guru yang memiliki karakter yang berbeda-beda, kemudian siswa juga yang memiliki karakter yang berbeda-beda, dan latar belakang orang tuanya yang berbeda-beda, seperti itu. Kalau masalahnya pas pada siswa, kemudian menyangkut terkait guru, kemudian guru tidak punya karakter yang emosional dan sebagainya, saya juga harus, jadi saya sebagai kepala sekolah tidak harus memahami karakteristik anak ini seperti apa, gurunya seperti apa, orang tuanya seperti apa, supaya ada titik temunya. Karena kalau kita tidak memahami karakteristik peserta didik kita, gurunya seperti apa, jelas nantinya kita akan terpancing. Dan yang paling utama adalah juga terkait orang tua. Biasanya orang tua itu kan sibuk, dan saking sibuk kita biasanya komunikasi yang dibangun itu agak sulit juga untuk bertemu dengan mereka, ya seperti itu juga merupakan salah satu tantangan yang berat. Dan yang lainnya juga kadang-kala kita juga kan punya tugas lain yang tiba-tiba yang harus diselesaikan, tetapi ada masalah di sekolah juga, jadi kita bagaimana harus manage waktu sedemikian rupa supaya yang kita hadapi bisa terselesaikan dengan baik, seperti itu. Terima kasih Bu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi misalkan ketika ada masalah, Ibu menentukan jadwal untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, dan bagaimana bentuk dan prosedur yang Ibu lakukan? Iya, jadi kalau jadi kita mengklasifikasi masalah dilema etika ini kasusnya apa, ringan. Oh, iya. Berarti tergantung kasusnya. Iya, tergantung kasusnya. Kalau ringan biasanya kita bisa menyelesaikan pada saat itu juga. Iya, tapi kalau misalnya kasusnya ini akan dibawa di rapat, misalnya di rapat, jadi saya akan sebelum diselesaikan di rapat, jelas saya akan melakukan prosedur yang tadi saya mengidentifikasi, kemudian mencari akar masalahnya, dan bahkan membentuk tim seperti itu supaya benar-benar tahu letak atau jenis masalahnya ini seperti apa, supaya nanti pada saat pengambilan keputusan kita bisa melakukan yang terbaik. Dan jadi pada intinya tergantung jenis masalahnya sih. Jadi kalau memang berat, yang memang membutuhkan pikiran bersama, jelas kita akan membuat jadwal atau agenda tersendiri seperti itu. Tapi ketika kasusnya bisa diselesaikan, langsung saja. Iya, karena ada memang kasus yang misalnya tiba-tiba
ringan yang harus biasanya juga sudah bahkan walaupun berat juga misalnya tidak bisa ditunda seperti itu harus diselesaikan pada saat itu juga ya langsung diselesai juga situasi dan kondisinya ibu seperti itu. Selanjutnya Bu, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan atau dalam mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika? Jadi adakah yang membantu atau ada yang mempermudah? Iya, jelas. Atau faktor apa yang bisa jadi tadi memudahkan? kerjasama. Kan saya harus bekerja sama dengan wali kelasnya, guru BK-nya, kemudian juga orang tuanya, kesiswaan. Jadi kita semuanya kita saling bekerja sama. Di SMP 12 ini kan gurunya tidak banyak, jadi kita punya jadi satu keluarga. Jadi kita itu kerjasama dan komunikasi yang baik itu luar biasa membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Dan juga yang paling penting adalah kita mengetahui akar masalahnya apa dan kita harus punya bukti fisiknya seperti apa. Jangan sampai ada kasus yang hanya hoax hanya fitnahan belaka atau ada karena unsur sakit hati saja kemudian timbul. Jadi kalau ada tim dengan mencari bukti fisik yang memang valid bisa dipertanggungjawabkan itu sih. Jadi berbasis bukti ya. Iya, seperti itu. Tetap kita juga harus punya bukti. Jangan sampai terpengaruh dengan tadi bujukan orang sudah menangis dan sebagainya, padahal itu tidak benar ya. Jadi seperti itu sih Bu. Selanjutnya Bu, dari semua hal yang kita bahas tadi itu atau yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi memang kalau disebut dilema etika ini luar biasa ya Ibu. Jadi pelajarannya adalah bagaimana sebagai kepala sekolah itu kita harus lebih bijak dan kita harus lebih harus memahami karakteristik setiap orang dan juga dalam mengambil keputusan ini janganlah bersifat hukuman, karena kalau bersifat hukuman itu tidak akan memberikan satu kesadaran bagi orang yang melakukan kesalahan tersebut misalnya, tetapi buatlah menjadi seperti yang kita pelajari bersama adalah disiplin positif. Dan itu bisa terlaksana jika kita sebagai guru juga memberikan contoh ya kepada anak-anak seperti itu. Jadi pada intinya banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan melalui kasus ini. Jadi biasanya orang menyampaikan bahwa masalah itu adalah sesuatu yang menyakitkan, tapi kalau kita kaji lebih dalam, masalah itu bahkan bisa menjadi rezeki sebenarnya. Dengan adanya masalah kita bisa belajar bagaimana menyikapi dan melakukan satu tindakan. Kalau tidak ada masalah kita tidak akan belajar. Jadi problem solver seperti itu ya, belajar dari pengalaman. Luar biasa Bu. Bu, satu lagi mungkin yang paling terakhir. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan ada dilema etika yang sempat Ibu hadapi di sekolahnya. Mungkin adakah satu cerita tentang kasus yang Ibu hadapi dan itu memang adalah dilema etika? Tadi sempat saya dengar sih Bu, katanya ada siswa yang mungkin jarang hadir dan ternyata ditelusuri alasan. Iya, seperti itu. Jadi ada siswa yang jarang hadir dan sehingga pada saat di rapat itu jelas karena jarang hadir guru akan memberikan nilai yang rendah, bahkan tidak bisa untuk naik ke kelas berikutnya. Dan saya menyampaikan buktinya apa sudah ditelusuri mengapa dia jarang hadir ya, dan apa yang sudah dilakukan oleh guru yang sebenarnya salah satu yang membuat saya terharu, ternyata memang siswa ini sudah tidak punya orang tua sehingga dia harus bekerja
dan karena sudah capek ya tidak ke sekolah lagi. Jadi itu dan satu hal mengapa siswa yang harus datang kepada kita. Kenapa kita harus menunggu mereka yang untuk datang? Kenapa mungkin saja mereka malu mau datang kepada kita. Mengapa bukan kita yang datang kepada mereka, sehingga ketika kalau kita yang datang kepada mereka, mereka tidak akan segan-segan mungkin aku menceritakan masalah yang terjadi pada mereka, dan dengan seperti itu kita akan mencegah ya, bukan karena kalau sudah mencegah dan bisa memikirkan solusi yang terbaik seperti apa. Luar biasa Ibu Kepsek. Terima kasih Bu sudah sharing dengan kami. Insya Allah pengalaman Ibu ini bisa kami ambil hikmahnya. Pengalaman Ibu alhamdulillah ada beberapa yang bisa saya petik. Terutama tadi saya melihat bahwa menurut Ibu kerjasama itu penting. Jadi kerja tim, bekerja sama-sama bekerja. Kemudian saya juga melihat di pengambilan keputusan Ibu tadi itu mementingkan siswa. Jadi iya kan sekarang kan student well-being, kebahagiaan siswa setinggi-tingginya. Iya, seperti betul. itu. Jadi seperti itu Bu. Makasih ya Bu Ya, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.